Oke. Oke, guys, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana penggunaan vertical lookup, horizontal lookup, sama X lookup. Tanpa lama-lama, lanjut aja ke videonya. Oke, ayo mari kita buka Excel-nya. Sebelum itu kita tulis judulnya dulu. Dan X lookup. Oke. Kita seret. Kita gabungin. Kita kasih warna hijau. Yang ini kita kasih warna hijau. Hijau. Biar STM. Ya. Oke. Karena sebelumnya udah banyak kali kita buat namanya itu tabel, jadi kita ambil aja tabel dari sini. Set, kita ambil. Terus sengaja kita ke sini. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ini. Sorry. Sudah. Oke. Kita hapus. Oke. Di sini ada satu cara gimana supaya kita buat nama yang sama tapi menggunakan tabel yang berbeda. Maksudnya itu gimana? Kayak gini cara. Ini kan ada nama Fatih, Nahida, Razan, Mahiru, Ayano. Daripada kita nulis ulang di sini Fatih gitu. Jadi kita kayak gini. Sama dengan baru kita ke start 1 nama, lalu enter. Nah, jadi kalian tinggal seret, tinggal seret. Nah, jadi semuanya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau ganti nama di sini, misalnya sini, jadi nah, jadi di sini juga keganti Wawan. Oke. Oke. Kita buat juga di sini tuh NISN. Terus ntar ini akan ku percepat. Oke. Di sini kita ganti gender. Oke.
Nextnya kita ganti menggunakan ending if, dan sebelahnya ganti ke nilai huruf lalu huruf lagi pakai VLOOKUP. Oke. Next lagi huruf VLOOKUP, lookup. Oke, sebentar, kita hapus aja ini. Kita hapus, warna juga kita kosongin. Oke, ini kita kasih, nah sorry malah no border. Kita NSN nya ini kita tulis asal-asal aja ya. Kita tulis misalnya 3 huruf aja deh, 3 digit. Ini nah, ini nomor absen kita tulis kayak biasa aja. Seharusnya ini kebalik. Nah, ini tuh di sini, ini tuh di sini. Nah, ya udah, itu biarin aja di sini. Nomor absen kita pakai sebentar. Sorry, kita pakai row. Terus dikurang row, buka kurung, ini F4, lalu tutup. Sebentar. Sorry, berarti bukan sih. C7. Loh. Harusnya 1. Harusnya 1 deh. What? Sorry, harusnya ini 6. Nah, baru 1. Oke. Lanjut, kita di sini kita buat nah itu gendernya. Jadi kayak gender sama ending. Jadi kita buat ada 3 gender misalnya. Cowok. Dan terakhir kita cari yang aneh, apa ya, femboy. Nah,
Ini kita buat endingnya, ini kita buat ending main-main aja ya, main. Kita buat ending nah ini karena ini aneh, kita buat endingnya gak jelas. Nah, oke. Oke. Sorry. Nah. Oke. Jadi gini. Gimana caranya kita buat gender ke semua absen ini? Gak mungkin kita tulis satu-satu kayak cowok cewek, itu bakal lama. Jadi caranya adalah namanya itu data validation. Data validation. Kita pilih yang paling atas, value-nya kita ke list. Oke. Jadi listnya ini kita tarik aja dari sini. Set. Terus kita enter. Sorry. Pertama kita tarik dulu semua ini. Data validation, baru list. Source-nya kita ambil dari sini. Oke. Sorry. Kita harusnya cuma ngambil yang atasnya aja. Ambil yang ini. Oke. Enter. Nah, jadi kita tinggal tinggal pilih aja ini tuh mau dibuat apa. Contohnya ini kita buat cowok, ini kita buat cewek, perasaan kita buat fanboy misalnya, Miru cewek, Ayano fanboy. Oke. Nextnya ending. Cara buat endingnya itu adalah kita pakai sama dengan lookup. Terus kita buka kurung value-nya. Oke, kita tarik semua ini. Sorry. Value-nya berarti yang gendernya. Oke, baru kita titik koma, lanjut ke table array-nya. Kita tarik aja ini, set table array-nya. Baru jangan lupa kita dikunci. Baru kita titik koma. Kita tulis indeksnya karena di sini 1, 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Titik koma. Teru. Nah. Oke, sebentar kita lebarin dulu. Kita lebarin aja semuanya.
sebarin. Oke. Dan jadi ini tinggal kita tarik aja. Set. Loh. Sebentar, ada kesalahan. Sebentar. Oh, sorry. Tadi itu bukan true tapi false. Jadi VLOOKUP VLOOKUP E7 yaitu kita pilih gendernya, lalu kita pilih tabel arraynya yaitu ini gendernya, lalu kita pilih kedua karena di sini tuh ada tabel yang gak kepake, jadi 1, 2 tabel kedua sampai seterusnya kita pakai. Lalu kita tulis false dan hasilnya jadinya seperti ini. Oke, buat nilai kita tulis asal-asal. 90, ada 100, Razan 75, Mayuru 59, Ayano 50. Kita buat 60. Oke. Nilai huruf. Ya, kita buat nilai hurufnya. Jadi nilai A, nilai A, B, C, D, E, F. Oke. Oke. Nilai huruf. Nilai. Sorry. Oke, kita tengahin dulu semuanya. Kita tengahin. Oke, nilainya ini 90. Oh, sorry. Harusnya itu dari bawah. Harusnya. Jadi ini tuh harusnya F, ini E, ini D, ini C, ini B, ini A. Berarti ini tuh nilainya 0. Yang bawah ini 60 ke 60 ke bawah. Ini harusnya 70 ke bawah. 10, 80, ini 90, ini 100. Harusnya 60, ini 50, 70, 60, 50, 0. Ini kita kosongin aja karena nggak terlalu guna. Oke. Kita kasih warna dulu. Kita kasih warna merah aja. Oke, jadi di sini pertama-tama kita pakai if dulu, yang if ya.
yang if, jadi buka if dia lebih atau sama dengan 90, berarti dia A. Lalu if, ya karena lama kita ambil aja dari sini. Sorry. Kita menggunakan cara lama dulu. Cara yang lama. Sepertinya ada kesalahan. Oke. Sempatnya kita ambil dari sini. Sempatnya kita ganti jadi itu 7 G7 G7. Yang lainnya juga kita ganti G7. Nah, ini menggunakan cara lama. Kita kan pasti capek kan nulis semua ini satu-satu. Jadi di sini itu ada cara cepatnya. Itu menggunakan VLOOKUP. Sebentar biar nggak lama, saya tulis satu lagi, yaitu nilai 0 60 10 60 90 B C D E. Oke. Warna merah. Oke. Pertama kita pakai sama dengan VLOOKUP buka kurung, value-nya kita ambil dari sini, lalu titik koma, kita ambil table array-nya, yaitu ini dia. Aduh, kebanyakan. Baik. Jangan lupa kita kunci titik koma, terus indeksnya kita kolom berapa, kolom yang kedua, jadi kita tulis di sini 2, titik koma lagi, ya tulis nah ini dia hasilnya. Kita tarik, Oke. Tadi nggak tahu kenapa error dan hasilnya begini. Jadi kalian nggak perlu tulis satu-satu, cuma buat ini. Jadi kalian tinggal buat tabel yang seperti ini dan hasilnya bisa seperti ini. Atau cara lain kita menggunakan nama itu VLOOKUP.
look up. Oke. Look up value-nya dari sini. Lalu titik koma, table array tampil. Lalu jangan lupa dikunci. Setelah dikunci, titik koma lagi, row index yang mana? Kita tulis 2 lagi. Titik koma, true. Lalu kita tarik. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nulis yang if sepanjang ini. Jadi kalian tinggal nulis seperti ini. Oke, next yang terakhir itu adalah yang terakhir adalah NISN. Jadi kita tulis dulu sebentar di sini NISN dari nama, terus bawahnya NISN. Oke. Jadi kita buat dulu tabel. Set. Cari nama. Oke. Nah, gimana nih cara cari nama lewat NISN? Kita menggunakan namanya XLOOKUP. XLOOKUP sama munculnya. Biar dia munculnya dari mana? Dari sini. Terus kita titik koma NISN nya kita tarik, lalu kita kunci titik koma namanya ini. Oke, titik koma, jika tidak ketemu namanya kita tulis kosong. Lalu oke, langsung aja tutup kurung, enter. Oke, kita cari contoh misalnya 542. Oh, kebalik. Harusnya ini di sini. Bentar, kita pindahin dulu. Oke, nah. Kita cari misalnya, kita cari NISN-nya si Ayano 234. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita cari lagi NISN-nya si Razan 325 dan dia akan muncul seperti ini. Jadi misalnya nggak ada, kita cari NISN yang nggak ada orangnya, misalnya 173, jadi hasilnya akan kosong. Dan oke, itu semuanya dari VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Jadi sekian dari saya.
Terima kasih.